Apa jadinya jika satu kesalahan kecil di kantor bisa mengubah seluruh takdirmu? Seorang gadis magang yang hidup pas-pasan, di tengah kepenatan kerja, tak sengaja mengirim pesan mesra, "Sayang, I love you," ke grup chat kantor. Masalahnya, pesan itu terbaca oleh bos besar paling dingin dan ditakuti seantero perusahaan. Ia sudah pasrah akan dipecat, membayangkan hidupnya hancur berantakan. Namun reaksi tak terduga sang bos justru membuat satu kantor gempar dan mengubah statusnya dari staf biasa menjadi ratu di hati sang pemilik perusahaan. Siap-siap, karena ini bukan hanya soal cinta, tapi keajaiban tak terduga. Halo Sobat Story Nusantara, selamat datang kembali. Hari ini saya akan berbagi sebuah kisah yang penuh pelajaran tentang harga diri dan kesabaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja mengintip di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Namun bagi Sinta, hari itu terasa sudah berjalan selama berjam-jam. Dengan napas terengah-engah, ia melangkah keluar dari lift lantai 15, merapikan kemeja putihnya yang sedikit kusut karena berdesakan di kereta komuter. Sinta hanyalah seorang staf administrasi magang yang hidup di sebuah kontrakan kecil pinggiran kota. Semalam, ia nyaris tidak tidur karena harus merawat ibunya yang sedang demam tinggi, sekaligus menyelesaikan tumpukan laporan keuangan yang tenggat waktunya sangat mepet. Sesampainya di meja kerja, kepalanya terasa sangat berat. Aroma kopi instan yang mulai dingin di mejanya tidak cukup untuk mengusir rasa kantuk yang luar biasa. Di tengah kepeningan itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari pacarnya, Randy, yang memberikan semangat pagi. Senyum tipis mengembang di bibir Sinta yang pucat. Ia ingin membalas pesan itu dengan kata-kata paling mesra sebagai bentuk terima kasih atas dukungan Randy selama ini. Dengan mata yang setengah terpejam dan jari-jari yang gemetar karena kelelahan, Sinta mengetik dengan cepat. "Iya sayang, makasih ya semangatnya. Aku juga kangen banget sama kamu. I love you. Nanti sore jangan lupa jemput aku ya. Kita makan bakso favorit kamu." Tanpa memeriksa kembali siapa penerima pesan tersebut, Sinta menekan tombol kirim dengan mantap. Namun, sedetik kemudian, sebuah keheningan yang aneh menyelimuti ruangan kantor yang tadinya bising dengan suara ketikan keyboard. Sinta mengerutkan kening. Ia melihat layar ponselnya kembali. Jantungnya seolah berhenti berdetak dan darahnya terasa mendidih seketika hingga ke ujung kepala. Pesan mesra itu tidak terkirim ke kontak Randy. Di bagian atas layar tertulis nama grup Utama Dirgantara Corp. Itu adalah grup resmi perusahaan yang berisi lebih dari 500 karyawan, termasuk para manajer, direktur, dan yang paling mengerikan, Bapak Adrian Dirgantara, CEO muda yang terkenal sebagai Pangeran S karena sifatnya yang sangat kaku, disiplin, dan tidak pernah berkompromi dengan kesalahan sekecil apapun. Sinta mencoba menghapus pesan itu dengan tangan yang gemetar hebat. Namun malangnya, fitur hapus untuk semua orang mendadak tidak merespon karena koneksi internet kantor yang sedang tidak stabil. Ia hanya bisa menatap nanar tulisan "I love you sayang" yang kini telah dibaca oleh ratusan orang. Di sudut ruangan, teman-teman kantornya mulai saling berbisik, menatap Sinta dengan tatapan ngeri, seolah-olah mereka sedang melihat seseorang yang baru saja menandatangani surat hukuman matinya sendiri. Keheningan yang menyelimuti lantai 15 pagi itu terasa jauh lebih dingin daripada embusan AC kantor. Sinta masih mematung, menatap layar ponselnya yang seolah-olah berubah menjadi bom waktu. Di layar itu, tanda centang biru ganda telah muncul pada pesan salah alamatnya, menandakan bahwa ratusan pasang mata telah membaca kalimat "I love you sayang" yang ia tujukan secara tidak sengaja kepada jajaran direksi. Satu persatu, rekan kerjanya mulai beraksi. Suara bisik-bisik yang tadinya samar, kini berubah menjadi gumaman riuh yang memenuhi ruangan. Beberapa orang menatap Sinta dengan raut wajah penuh kasihan, sementara yang lain menahan tawa sinis sambil menunjuk-nunjuk layar ponsel mereka. "Sinta, kamu nekat banget," bisik Maya, rekan sebangkunya, dengan wajah pucat pasi. "Kamu tahu kan, Pak Adrian benci banget sama hal-hal tidak profesional di grup resmi. Apalagi pesan semacam ini." Sinta tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa tersumbat dan keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ia mencoba menarik nafas dalam-dalam, namun paru-parunya terasa menyempit.
Ia membayangkan wajah Bapak Adrian, pria yang selalu tampil dengan setelan jas hitam sempurna, rahang yang tegas, dan sorot mata yang sanggup mengintimidasi siapapun tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Adrian bukan tipe bos yang bisa diajak bercanda, ia adalah definisi dari kedisiplinan yang absolut. Tiba-tiba, suara notifikasi pesan masuk serentak terdengar dari seluruh ponsel di ruangan itu. Ting! Suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Sinta. Semua orang terdiam, serentak membuka layar ponsel mereka. Di grup tersebut, sebuah nama muncul di bagian paling atas. Bapak Adrian Dirgantara. Hanya ada satu kalimat pendek yang dikirimkan oleh sang CEO. Sinta Rahayu, ke ruangan saya sekarang. Bawa semua barang pribadi kamu. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Kata-kata bawa semua barang pribadi adalah kode keras di perusahaan ini, yang berarti pemecatan secara tidak terhormat. Sinta merasa dunianya runtuh seketika. Ia membayangkan ibunya yang sedang sakit di rumah, tagihan kontrakan yang menumpuk, dan statusnya sebagai anak magang yang baru saja menghancurkan masa depannya sendiri karena satu ketidaksengajaan yang bodoh. Dengan tangan yang masih gemetar, Sinta mulai memasukkan buku catatan kecil dan bolpoinnya ke dalam tas. Teman-temannya hanya bisa menatap dengan pandangan duka. Tak ada yang berani mendekat karena takut terseret dalam kemarahan sang Pangeran Es. Sinta melangkah perlahan menuju lorong panjang yang menuju kantor CEO di ujung koridor. Setiap langkah kakinya terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju panggung eksekusi. Di kepalanya, ia sudah menyiapkan 1001 permohonan maaf, meski ia tahu, di depan Bapak Adrian, kata maaf biasanya hanyalah angin lalu yang tidak akan mengubah keputusan. Langkah kaki Sinta terdengar hampa saat melewati koridor sunyi menuju ruang singgasana Bapak Adrian. Setiap langkah terasa seperti mendaki gunung yang sangat terjal. Ia berdiri di depan pintu kayu mahoni besar yang mengkilap, simbol kekuasaan mutlak di gedung ini. Dengan tangan yang luar biasa dingin, Sinta mencoba mengetuk pintu. Suaranya terdengar lemah, namun jawaban dari dalam terdengar begitu menggelegar di telinganya. "Masuk!" ujar suara bariton yang berat dan tanpa nada tersebut. Sinta mendorong pintu perlahan. Begitu masuk, ia langsung disambut oleh aroma kayu cendana yang mewah dan pemandangan kota Jakarta dari balik jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Di balik meja kaca hitam yang luas, duduklah Adrian Dirgantara. Ia tampak sedang fokus pada tablet di tangannya. Cahayanya memantul di kacamata berbingkai tipis yang ia kenakan. Wajahnya tetap datar, tak terbaca, persis seperti reputasi Pangeran Es yang selama ini disandangnya. Sinta menunduk dalam-dalam. Ia tak berani menatap mata pria yang bisa menentukan nasibnya dalam satu tarikan napas itu. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah, membasahi ujung sepatunya yang sudah mulai kusam. "Bapak, mohon maaf sebesar-besarnya." Suara Sinta pecah oleh isak tangis. "Saya benar-benar ceroboh. Pesan itu bukan untuk Bapak. Saya sangat lelah karena merawat ibu saya dan lembur semalam. Saya tidak sengaja salah menekan grup. Saya tahu saya telah menghancurkan martabat Bapak di depan semua karyawan." Sinta meletakkan tas kecilnya di atas lantai, seolah-olah ia sudah siap menyerahkan seluruh hidupnya. "Sesuai perintah Bapak di grup, saya sudah membawa semua barang saya. Saya tahu saya tidak pantas lagi di sini. Saya akan pergi, Pak. Saya hanya mohon, jangan masukkan saya ke dalam daftar hitam perusahaan lain. Saya butuh pekerjaan untuk pengobatan ibu saya." Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Sinta hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu liar. Tiba-tiba, ia mendengar suara kursi yang bergeser. Langkah sepatu kulit yang mahal terdengar mendekat. Sinta semakin menundukkan kepalanya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia membayangkan Adrian akan membentaknya, mengeluarkan makian tentang profesionalitas, atau melemparkan surat pemecatan tepat ke arah wajahnya. Adrian kini berdiri tepat di hadapan Sinta. Jarak mereka begitu dekat, hingga Sinta bisa mencium aroma parfum maskulin yang elegan. Sinta menutup matanya rapat-rapat, menunggu vonis terakhirnya dijatuhkan. Namun alih-alih suara teriakan, ia merasakan sebuah sapu tangan sutra lembut menyentuh pipinya, menghapus air mata yang mengalir di sana. "Kenapa kamu menangis seolah-olah dunia baru saja berakhir, Sinta?" tanya Adrian. Suara itu tidak terdengar marah. Justru, ada nada kelembutan yang sangat asing yang belum pernah didengar oleh siapapun di perusahaan ini sebelumnya.
Sinta tertegun. Ia memberanikan diri sedikit mendongak, dan ia menemukan tatapan Adrian yang kini meleleh, menatapnya dengan binar yang tidak bisa dijelaskan. Sinta terpaku. Napasnya tertahan di kerongkongan. Sapu tangan sutra di tangan Adrian masih menempel lembut di pipinya, menghapus sisa-sisa air mata yang merusak riasan tipisnya. Ia menatap mata Adrian yang biasanya tajam dan sedingin es. Namun kini, entah mengapa, sorot mata itu tampak hangat, seolah-olah ada api kecil yang baru saja menyala di sana. Sinta bingung. Ia merasa sedang berada dalam mimpi yang sangat aneh. Bapak tidak marah?" bisik Sinta dengan suara yang nyaris hilang. Adrian menjauhkan sapu tangannya, lalu berjalan perlahan menuju jendela besar, menatap kemacetan Jakarta yang sibuk. Ia menghela napas panjang. Marah? Untuk apa? Karena dipanggil sayang oleh karyawannya sendiri di depan 500 orang. Adrian menoleh sedikit, dan untuk pertama kalinya, Sinta melihat garis senyum tipis di sudut bibir pria itu. "Sinta, selama bertahun-tahun saya memimpin perusahaan ini, semua orang menatap saya dengan ketakutan. Mereka melihat saya sebagai mesin, bukan manusia. Mereka mengirimkan laporan yang sempurna, tapi penuh dengan kepalsuan." Adrian berbalik sepenuhnya, menyandarkan tubuhnya ke pinggiran meja kerjanya yang megah. "Pesanmu tadi pagi, meski salah alamat, adalah hal paling manusiawi yang pernah saya baca di grup itu selama bertahun-tahun. Itu mengingatkan saya bahwa di luar sana masih ada ketulusan, kasih sayang dan perhatian yang nyata. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup saya sejak saya memikul beban perusahaan ini sendirian." Sinta ternganga. Dia tidak pernah menyangka bahwa CEO yang paling ditakuti ini memiliki sisi kesepian yang begitu dalam. Adrian melanjutkan, "Saya sering memperhatikanmu, Sinta. Saya melihatmu pulang paling terakhir karena lembur. Saya melihatmu tetap tersenyum meski wajahmu sangat lelah. Saya ingin menyapamu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak tahu cara menjadi manusia biasa di depan karyawan saya." Langkah Adrian kembali mendekat ke arah Sinta. Kali ini lebih pasti. "Pesan salah kirim itu sebenarnya adalah keberuntungan bagi saya. Itu memberi saya alasan untuk memanggilmu ke sini tanpa terlihat aneh di mata staf lain. Saya tidak memanggilmu untuk memecatmu, Sinta. Saya memanggilmu karena saya tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang meski tidak sengaja berani memanggil saya dengan sebutan yang manis." Adrian merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop kecil. Namun, itu bukan surat pemecatan. "Ini adalah kontrak baru. Saya membutuhkan asisten pribadi yang bukan hanya bisa mengurus jadwal, tapi asisten yang memiliki hati seperti kamu. Dan soal ibumu yang sakit, perusahaan akan menanggung seluruh biaya pengobatannya di rumah sakit terbaik. Itu adalah kompensasi atas rasa malu yang harus kamu tanggung di grup tadi." Sinta menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata haru kembali jatuh, namun kali ini bukan karena takut. Ia melihat Adrian bukan lagi sebagai pangeran es yang kejam, melainkan sebagai pria yang juga butuh kehangatan. "Kenapa Bapak melakukan ini untuk saya?" tanya Sinta tak percaya. Adrian menatapnya lurus, kali ini tanpa kacamata yang menghalangi. "Karena mungkin saya ingin pesan sayang berikutnya benar-benar ditujukan untuk saya, Sinta." Suasana di lantai 15 masih terasa seperti di ujung tanduk. Hampir 30 menit telah berlalu sejak Sinta memasuki ruangan CEO, dan tidak ada satupun karyawan yang berani bersuara keras. Mereka sesekali melirik ke arah pintu kayu besar itu, menunggu sosok Sinta keluar dengan wajah hancur dan kardus berisi barang-barang pribadinya. Maya, rekan Sinta, sudah menyiapkan tisu dan kata-kata penghiburan, yakin bahwa sahabatnya itu baru saja melewati momen paling traumatis dalam hidupnya. Tiba-tiba, suara pintu besar itu terbuka. Klik. Seluruh staf serentak berdiri. Suasana mendadak sunyi senyap hingga suara jatuhnya klip kertas pun bisa terdengar. Namun pemandangan yang muncul di depan mata mereka benar-benar di luar nalar. Sinta melangkah keluar, tetapi ia tidak menangis. Wajahnya merona kemerahan. Dan yang paling membuat mata semua orang nyaris melompat keluar adalah sosok di sampingnya. Bapak Adrian Dirgantara, sang CEO yang biasanya berjalan cepat dengan aura dingin yang menusuk, kini berjalan pelan dengan satu tangan berada di punggung Sinta, seolah sedang melindunginya. Langkah kaki mereka bergema di lantai koridor yang sunyi.
Adrian berhenti tepat di tengah-tengah ruang kerja terbuka, tempat di mana semua mata tertuju padanya. Ia berdeham pelan, suara baritonnya yang tenang kini terdengar lebih hangat dari biasanya. "Perhatian semuanya," ujar Adrian. Suaranya tidak lagi mengandung ancaman, melainkan otoritas yang penuh dengan kebanggaan. "Terkait insiden pesan di grup perusahaan pagi ini, saya ingin memberikan klarifikasi agar tidak ada spekulasi liar di kantor ini. Sinta Rahayu tidak akan pergi kemanapun." Adrian menjeda kalimatnya, sengaja membiarkan rasa terkejut meresap ke dalam pikiran stafnya. "Mulai detik ini, Sinta bukan lagi staf magang administrasi. Saya telah mengangkatnya menjadi asisten pribadi CEO dengan tanggung jawab penuh untuk mendampingi saya di setiap agenda strategis." Gumam kaget langsung memenuhi ruangan. Beberapa orang menutup mulut karena tidak percaya. Adrian belum selesai. Ia melirik ke arah Sinta dengan tatapan yang sangat dalam, lalu kembali menatap karyawannya. "Dan mengenai pesan sayang yang membuat kalian heboh tadi, saya harap kalian tidak perlu repot-repot membahasnya lagi. Karena mulai sore ini, saya sendiri yang akan memastikan bahwa pesan itu menjadi kenyataan. Saya yang akan menjemputnya pulang setiap hari." Satu kantor meledak dalam riuh rendah sore-sore yang tertahan. Maya hampir saja berteriak kegirangan, sementara mereka yang tadinya mencibir Sinta kini tertunduk malu, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah drama nyata tentang bagaimana takdir bisa berputar 180 derajat dalam sekejap. Sinta hanya bisa menunduk malu dengan senyum kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Di tengah keriuhan itu, Adrian berbisik sangat pelan di dekat telinga Sinta. "Jadi sore ini jadi makan bakso favoritmu?" Sinta mendongak menatap mata Adrian yang kini tidak lagi menyimpan es, melainkan masa depan yang cerah. Kesalahan ketik yang tadinya dianggap sebagai bencana, ternyata adalah cara alam semesta untuk menjemput kebahagiaan yang selama ini tersembunyi di balik tumpukan laporan kerja. Sobat semua, kisah Sinta dan Bapak Adrian barusan bukan sekadar cerita romantis biasa tentang staf magang dan bos kaya raya. Lebih dari itu, kisah ini memberikan kita pelajaran hidup yang sangat berharga, bahwa terkadang sebuah kesalahan yang kita anggap sebagai bencana atau akhir dari segalanya sebenarnya adalah cara unik Tuhan untuk membelokkan langkah kita menuju takdir yang jauh lebih indah. Kita seringkali terlalu takut untuk berbuat salah, padahal dari ketidaksempurnaan itulah sisi kemanusiaan kita muncul. Kejujuran, kerja keras, dan ketulusan Sinta dalam merawat ibunya telah membentuk aura yang tidak bisa dibeli dengan uang, hingga akhirnya mampu mencairkan hati sedingin pangeran es seperti Bapak Adrian. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaanmu sekarang, karena keajaiban bisa datang dari arah yang paling tidak terduga, bahkan dari sebuah pesan salah kirim. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton kisah yang bikin baper ini sampai detik terakhir. Dukungan kalian melalui like, komentar, dan subscribe adalah bahan bakar bagi kami untuk terus mencari dan menyajikan cerita-cerita luar biasa yang menginspirasi setiap harinya. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman atau rekan kerja kalian yang mungkin sedang butuh hiburan atau semangat di tengah padatnya rutinitas kantor.